Oke, sekarang kita akan kenalan dengan metacognition ya, atau metakognisi. Dan kenapa metakognisi ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Ya, ini penting banget nih teman-teman ya. Jadi gini, sebelum kita bahas tentang metacognition ini, mungkin kita akan memberikan sebuah perumpamaan ya, sebuah contoh. Jadi ada dua pelajar ya, 1 dan 2. Pelajar nomor 1, dia ini pelajar jago ya, dia nangkep pelajarannya cepat ya. Kemudian nilai pelajarannya bagus-bagus, kalau ujian nggak pernah remedial, ranking 1, ranking 2 ya, bagus pokoknya. Kita sebutnya sebagai pelajar jago. Oke, kemudian ada nomor 2 nih ya, tipe nomor 2, pelajar yang belum jago ya. Dia belum bisa cepat nangkep pelajarannya, dan kalau ujian suka remedial dan semisalnya gitu. Jadi ada 2 kategori pelajar jago dan pelajar belum jago. Oke. Nah, pertanyaan di sini nih ya, di sini pertanyaannya, apa sih sebenarnya ya yang menjadi signifikan, atau apa sih sebenarnya perbedaan signifikan antara 2 tipe pelajar ini? Kenapa pelajar nomor 1 dia bisa jadi pelajar yang jago, dan pelajar nomor 2 dia belum menjadi pelajar yang jago? Apa perbedaan yang sangat signifikan? Apa sih yang melatar belakang ini semua? Nah, kalau kita coba analisis ya, kalau kita coba pelajari lebih dalam lagi, ternyata ada banyak faktor, atau kita bisa bilang multifaktorial. Ya, multifaktorial, ada banyak faktornya. Penyebab-penyebab yang menjadikan pelajar 1 lebih unggul daripada pelajar yang lain. Pelajar A lebih unggul daripada pelajar B. Ternyata ada banyak faktornya nih. Ya, bisa karena faktor lingkungan, ya. Lingkungannya nggak mendukung ya, unkonstruktif ya, nggak mendukung, nggak konstruktif, nggak membangun, alias isinya apa? Isinya orang-orang toksik misalnya ya, orang-orang yang begajulan atau gimana, dari lingkup pertemanan mungkin, atau dari lingkup keluarga yang belum mendukung, atau yang bagaimana ya. Bisa jadi faktor nomor 1 karena lingkungan ya. Bisa juga ya faktor nomor 2 itu karena faktor paradigma ya, kerangka berpikir. Nah, ini penting banget nih. Ya, ini nih yang akan terkait dengan metakognisi nih, ya, kerangka berpikir. Ya, karena nggak semua pelajar nih punya kerangka berpikir yang baik gitu. Karena ada yang bingung gitu, kenapa harus belajar, atau ikutin arus aja deh belajar, atau gimana nih, ini gini. Tuh, jadi kerangka berpikirnya belum sesuai. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, kemudian faktor yang ketiga juga bisa karena dia tidak punya grit ya, atau belum memiliki grit. Apa tuh grit? Ya, grit itu bahasa lainnya adalah resilience ya, daya tahan atau daya juang ya. Jadi grit ini penting nih untuk setiap pelajar ya, ini harus punya grit ya. Jadi masa-masa ketika ada masa-masa sulit, dia tetap bisa bertahan gitu. Ketika mengalami suatu kegagalan, dia bisa terus berjuang ya. Ini salah satu fungsi dari grit itu ya, atau resiliensi. Yang keempat ya, bisa jadi faktor nomor 4 itu karena metodologi belajarnya ya, belajarnya. Jadi dia belum tahu nih, bisa jadi cara belajar yang efektif ya. Gimana sih cara belajar? Karena orang mungkin kalau ditanya, tahu nggak cara belajar? Ya tahu-tahu aja ya, belajar, buka buku, bolak-balik lembar halaman ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam lagi, belajar itu ada metodologinya juga, ada cara-caranya juga. Gimana nih supaya bisa jadi world class expert misalnya, untuk jadi orang yang superior, orang yang hebat. Ya gimana? Oh, ternyata belajar ada caranya juga nih. Harus bertahap, harus dari basic ya. Dan kalau mengalami kesulitan, nanti misalnya disederhanakan hal-hal yang sulit. Ya, belajar dari basic ya, dari tahap 1 sampai tahap berikutnya ya, dengan sistematis misalnya gitu. Jadi ada cara-caranya. Nah, dari sini aja ya, kita udah ngeliat nih ada beberapa faktor. Ya, faktor lingkungan, faktor paradigma, kemudian grit, kemudian metodologi belajarnya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita lagi-lagi kita tanya nih ke diri kita masing-masing ya, kita masuk ke dalam kategori pelajar yang mana nih? Ya, pelajar yang jago atau yang belum jago? Ya, apakah kita udah cepet dalam memahami pelajaran, menangkap pelajaran? Ya, ataukah gimana, atau kita masih kesusahan nih? Ya, kalau kita masih kesusahan, maka kita harus lihat juga nih faktor-faktor yang mungkin aja jangan-jangan ada faktor-faktor nih
yang menyebabkan kita nggak bisa improve atau nggak bisa berkembang, belum bisa berkembang. Coba kita introspeksi lagi gitu. Sadari apa kalau introspeksi? Sadari strength dan weakness kita ya, kekuatan dan kekurangan kita. Coba kita sadari masing-masing. Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. With taufik.